Episode 66, Bertanggung Jawab. Erem hanya menghela napas. Baiklah, terserah kamu saja. Aku akan kembali ke kamarku, ucap Erem membalikan badan. Angga langsung memeluk Erem dari belakang. Dia tahu kalau kekasihnya itu sedang marah padanya karena tidak mendengarkan keinginannya. Sayang, aku tahu kamu memang sangat baik, tapi kita tidak berkewajiban untuk mengembalikan kertas itu, karena itu bukan sesuatu yang penting untuk kita. Mengerti, Hem? Ucap Angga. Erem mengangguk paham. Entah karena hormon kehamilannya, dia menjadi suka tersentuh. Kemudian Angga membalikan badan Erem dan mencium bibir gadis itu. Keesokan harinya, Angga saat ini akan mengunjungi kantor sang dedi yang berjarak agak jauh dari rumah. Dia ingin mengajak Erem, tapi gadis itu tidak mau. Alhasil Angga pergi sendiri ke kantor Sagrup milik sang dedi. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seseorang yang melintas dan seperti sengaja menabrakkan diri ke mobilnya. Astaga, untung saat itu Angga mengemudikan mobilnya dengan santai, dan dia masih sempat menginjak rem kuat. Tapi, sayangnya wanita tadi sepertinya sudah sempat menyenggol bumper mobil depan milik Angga. Ah, sial. Mudah-mudahan dia tidak apa-apa. Angga segera keluar dari dalam mobil dan melihat wanita yang sudah tergeletak dengan darah yang mengalir dari kakinya. Melihat hal itu tentu saja membuat Angga panik seketika. "Hei, apa kamu baik-baik saja?" seru Angga yang sudah memangku wanita tadi. Tolong saya," ucap wanita itu lirih. Angga terkejut karena merasa tidak asing dengan wanita di pengakuannya ini. "Hei, sadarlah," seru Angga ketika melihat wanita itu menutup matanya. Tiba-tiba wanita yang tidak asing itu tidak sadarkan diri. Angga sangat khawatir dengan kondisi wanita itu. Dia pun menelepon salah seorang kepala pengawal dedinya. Angga melihat banyak darah yang mengalir dari kaki dan membasahi baju yang dipakai wanita itu. Dek, Angga terkejut ketika dia mengingat wajah wanita yang saat ini sudah sepenuhnya menutup matanya itu. Stefani, apa benar dia wanita yang menabrak Erem di rumah sakit waktu itu? Angga menunggu dengan gelisah di depan ruang operasi. Saat ini di dalam sana masih berbaring seorang wanita yang dia ketahui bernama Stefani. Erem datang ke rumah sakit setelah Angga memberi kabar padanya bahwa dia telah menabrak seorang wanita. "Bagaimana keadaannya?" tanya Erem panik. "Entahlah, mudah-mudahan tidak apa-apa dan lukanya tidak parah," jawab Angga tak kalah gelisah. "Kenapa dia bisa menabrakkan diri di mobilmu, sayang?" tanya Erem berusaha tenang. "Aku tidak tahu. Tadi tiba-tiba wanita itu berlari ke arah mobilku. Untung saja aku mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang, dan sebelum dia tidak sadarkan diri sempat dia meminta tolong padaku," jawab Angga mengingat kejadian sekilas. Tiba-tiba dari arah depan datang dua pria berbadan besar dan salah satunya mempunyai banyak tato di lengannya. "Hei, apakah kamu orang yang telah menabrak anakku?" bentak salah satu pria tadi. Angga mengerutkan keningnya menatap dua pria tersebut. "Maaf, apakah Anda papanya wanita yang saya tabrak?" tanya Angga, sedikit tidak suka dengan sikap dua orang di depannya saat ini. "Iya betul. Di mana anak saya?" seru pria bertato itu. "Dia sedang berada di ruang operasi saat ini," jawab Angga. "Kamu harus bertanggung jawab apabila sampai ada apa-apa dengan putriku," seru pria yang mengaku sebagai papa dari gadis yang berada di ruang operasi saat ini. Lampu ruang operasi pun padam. Seorang dokter keluar dalam. "Keluarga pasien?" seru dokter tersebut. "Saya papanya," jawab pria bertato itu. Semua orang menghampiri sang dokter untuk mengetahui keadaan Stefani. "Keadaan putri Anda sekarang sudah stabil, tapi bayi di dalam kandungannya tidak tertolong," ucap dokter tersebut. Angga dan Erem terkejut mendengar penuturan sang dokter. Mereka memang tahu bahwa Stefani tengah hamil, dan apa yang ditakutkan ternyata terjadi. Sedangkan kedua pria itu sudah mengepalkan tangan mereka kuat. "Kapan kami bisa melihat pasien?" tanya Angga. "Sebentar lagi kami akan pindahkan ke ruang perawatan, dan kalian bisa melihat keadaannya. Saya permisi dulu," jawab dokter tersebut. Kemudian dokter itu berlalu dari hadapan Angga. "Hei,
Kamu anak muda. Aku telah kehilangan cucuku gara-gara dirimu. Sebaiknya kamu bertanggung jawab. Seru papa dari Stefani. Pasti saya akan bertanggung jawab tuan. Seluruh biaya operasi dan kompensasi akan saya lunasi. Jawab Angga. Pria betato itu tersenyum sinis. Kamu tahu seberapa berharganya bayi yang dikandung anakku itu? Dia adalah calon pewaris seorang bilioner. Dan sekarang kamu telah membunuhnya. Maka dari itu, tanggung jawab seperti itu tidak akan bisa merubah nasibnya. Ucap pria itu tajam. Angga dan Erem saling memandang. Lantas maksud tuan tanggung jawab seperti apa agar bisa melunasi kesalahan saya? Tanya Angga. Setelah Stefani sadar, kamu harus menikahinya. Ucap Papa Stefani. Cederer, bak seperti tersambar petir. Angga dan Erem sungguh terkejut dengan permintaan pria tersebut. Haha, Anda jangan bercanda tuan. Ucap Angga tergelak, merasa konyol dengan permintaan pria parubaya tersebut. Sedangkan Erem hanya terdiam. Dia tidak berbicara sepatah kata pun. Erem hanya berpikir menurutnya orang di depannya ini sungguh tidak masuk akal. Apa ada di dunia ini yang menginginkan pertanggungjawaban seperti itu? Batinnya, aku tidak mau tahu. Hanya itu yang bisa menebus kesalahanmu. Tapi saya sudah punya calon istri dan kami akan segera menikah. Menurut saya Anda terlalu berlebihan tuan. Seru Angga. Kalau kamu tidak mau menikahi anakku, maka jangan salahkan aku bila sebentar lagi polisi datang untuk menangkapmu. Ucap pria itu. Meremas jemarinya kuat. Dadanya bergemuruh terapi, tidak bisa berkata apa-apa. Sedangkan Angga berusaha tenang. Dia menggandeng lengan Erem dan pergi dari hadapan kedua pria tersebut. Erem termenung memikirkan nasib Angga yang disuruh bertanggung jawab dengan menikahi Stefani. Saat ini dirinya berada di dalam kamar setelah Angga mengajaknya untuk pulang. Tok, tok, tok. Dela masuk ke dalam kamar setelah mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban dari saudarinya itu. Erem, hei, kenapa kamu melamun? Tanya Dela. Erem menoleh ketika mendengar Dela memanggilnya. Aku bingung harus bagaimana. Lah, jawab Erem sendu. Dela duduk di samping Erem. Dia memegang bahu gadis yang tengah mengandung buah hatinya bersama Angga saudara kandungnya itu. Apa ada masalah? Tanya Dekla. Erem menghela napas kasar. Dia semakin bingung ketika Dela bertanya seperti itu. Angga mengatakan bahwa Erem harus merahasiakan masalah ini pada siapapun. Karena dia berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini secepatnya. Aku tidak apa-apalah. Bagaimana dengan persiapan pernikahanmu dengan Erlan? Tanya Erem mengalihkan pembicaraan. Dela memandang kedua mata Erem yang menyiratkan tersimpan sebuah rahasia. Bersambung.